Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, saya Sinta Damayanti dengan NIM C1 C021050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Yang pertama ada jenis-jenis sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah atau kalamullah dalam Quran surah An-Najm ayat 4 dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalam adalah sarana atau wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Mukjizat Al-Quran. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah. Lalu yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Yang ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Lalu yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh umi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah, serta akhlak yang terjaga keasliannya atau keautentikannya. Lalu materi selanjutnya sunnah. Sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih rinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Selain itu, sunnah juga bisa mengatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum, bahkan bisa menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi sunnah. Yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, memberikan ketenangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Lalu yang keempat, menafsirkan atau mengkhususkan keumumannya. Lalu yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Lalu materi selanjutnya ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Terhadap hukum syara yang bersifat praktis, yang merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan dapat digunakannya ijma' sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis-hadis yang menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Yang kedua, mengikuti jalan akidah selain mukmin adalah haram karena berarti menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dan akan diancam balasan di neraka jahanam. Lalu tingkatan ijma'.
Yang pertama, ijma' syar'i. Ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Yang kedua, ijma' sukuti ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid. Kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Lalu yang ketiga, ijma' pada permasalahan hukum. Jika para ahli fikih yang hidup dalam suatu masa berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak perlu memperdebatkan pendapat-pendapat yang berbeda tersebut. Terjadinya ijma'. Faktor-faktor yang harus terpenuhi sehingga ijma' dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid. Lalu yang kedua, kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. Yang ketiga, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Lalu yang keempat, kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Lalu materi selanjutnya mengenai kias. Kias menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran maupun Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena adanya kesamaan dalam alasannya atau ilat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.